Apa artinya sholat bagi hidup kita? Apakah sholat sekedar kewajiban yang dipaksakan kepada kita sebagai umat Islam yang harus, yang tidak bisa ditawar lagi, bahwa semua umat Islam, laki perempuan, dalam keadaan apapun wajib menjalankan sholat. Dalam keadaan sakit sekalipun, sholat tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Apakah sholat kita hanya sekedar kita menjalankan karena kita dipaksa oleh kewajiban kita sebagai umat muslim? Apa ada nilai lain? Apa yang kita pahami dengan sholat yang kita lakukan? Nah, itu yang akan kita bincangkan, yang akan kita obrolin pada kesempatan malam hari ini. Karena mau tidak mau, ya, kita sebagai umat Islam pasti melaksanakan sholat. Senang tidak senang, kita melakukan sholat. Terpaksa atau dengan sukarela, kita melaksanakan sholat. Sholat sesuatu yang sangat bernilai, tentu saja tidak pantas kalau sholat kita hanya sekedar dipaksa sholat. Ya. Jadi ada apa saja pengalaman-pengalaman di seputar sholat kita. Kita mengalami apa saja di seputar sholat kita. Itu yang akan kita bincangkan pada malam hari Islam. Ini sesuai dengan kaos yang saya kenakan. Ini saya memakai kaos pray, ada gambarnya ruku, ada gambarnya sujud, gini ada iktidal, ini ya. Jadi di kaos ini yang kita bicarakan, yaitu tentang sholat kita. Dengan judul materi kita malam hari ini adalah senang sholat. Bagaimana kita, sasarannya adalah bagaimana kita menikmati ritual sholat kita, menikmati sholat secara ritual dan menikmati sholat secara sosial. Sekali lagi kita bertanya-tanya, dan harus kita bertanya, dan harus kita mengoreksi diri, harus kita bermuhasabah dalam-dalam tentang sesuatu yang disebut sholat itu. Karena sholat adalah sesuatu yang pasti kita lakukan sepanjang satu hari, satu malam, minimal 5 waktu kita mengerjakan sholat. Jadi hidup kita sesungguhnya adalah diisi dengan sholat ke sholat. Karena dalam sehari semalam saja 5 kali sholat. Bandingkan dengan kebutuhan kita yang lain. Kita mandi satu hari, ya paling banter 2 kali mandi pagi, sama mandi sore. 2 kali sehari kita mandi. Kalau kita makan secara teratur, makan kita cuma 3 kali sehari. Pagi makan, siang makan, dan sore makan. Mandi kita 2 kali sehari. Kemudian makan kita hanya 3 kali sehari. Tetapi sholat kita sehari 5 kali. Jadi sholat itu menempati aktivitas pokok di dalam kehidupan kita. Sholat itu paling banyak menempati titik-titik kehidupan kita, mulai dari kita sejak pagi subuh kita bangun dari tidur hingga kita tidur kembali. Itu terisi dengan sholat-sholat sampai 5 kali dalam sehari. Kalau kita sudah sholat begitu banyaknya dan begitu seringnya sholat itu harus dilakukan oleh umat Islam, betapa naifnya kita kalau kita kemudian tidak pernah muhasabah, kita tidak pernah memikirkan, tidak pernah merenungkan, tidak membongkar, tidak mengulik pengalaman kita di dalam sholat. Kan betapa ruginya sesuatu yang kita lakukan 5 kali sehari dan kita tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang
sesuatu yang kita lakukan 5 kali itu. Sedangkan untuk mandi saja, kita memerlukan sabun mandi yang cocok dengan kulit kita, yang sesuai keharumannya yang kita sukai. Kita ingin mandi agar rasanya segar, kita menggunakan sabun muka sendiri, kita menggunakan sabun badan. Jadi untuk sesuatu yang 2 kali sehari begitu repotnya kita sudah. Untuk makan, ya, apalagi yang namanya makan. Tentu kita mencari makanan yang paling kita sukai, yang paling sesuai gizinya untuk kita, yang sesuai dengan selera kita. Nah, jadi untuk makan itu sudah ribet. Persiapannya apa yang harus dimakan, dan selera kita dari waktu ke waktu. Kalau sudah dimakan pagi, tidak enak lagi dimakan siang, menunya harus diganti, begitu sore hari diganti lagi. Itu hanya 1 hari 3 kali. Sedangkan sholat 5 kali. Sehari 5 kali. Lalu kita tidak perhatian terhadap sesuatu yang kita lakukan 5 kali dalam sehari itu. Nah, disitulah kita akan membahas, kita akan bicara tentang sholat ini. Di antara kita, mungkin ada yang tingkat sholatnya, ini kan judul kita sekarang kan senang sholat. Ya, senang sholat. Orang yang tingkatannya sudah senang sholat, itu sudah tidak wajib sholat. Jadi kalau sudah senang sholat, itu udah nggak wajib sholat. Yang wajib sholat adalah orang yang nggak suka sholat. Ya karena nggak suka sholat, karena sholat itu berat, sehingga sholat harus dipaksa. Harus dipaksa. Sholatnya harus dipaksa. Kayak anak kecil, kalau kita punya anak yang sudah balik dan dia tidak mau mengerjakan sholat, orang tuanya wajib memukulnya. Ya, wajib memukulnya supaya dia mengerjakan sholat. Begitu pentingnya sholat. Tapi sholatnya masih dipaksa seperti itu. Karena sholat belum menjadi kesenangan, belum menemukan nikmatnya sholat, belum mendapatkan kenyataan manfaat, barokah, faidah dari sholat, belum mengalami sholat yang sesungguhnya, merasakan khusyuk yang sangat indah itu. Nah, kalau sudah sampai di sana, kalau sudah sampai merasakan nikmatnya sholat, merasakan khusyuknya sholat, merasa sangat bahagia ketika sholat, pasti sudah senang sholat. Sekali lagi, kalau sudah senang sholat, sudah tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib. Ya hukumnya sholat tetap wajib. Tapi bagi orang yang sudah senang sholat, sudah tidak merasakan dipaksa, diwajib-wajibkan. Karena dia sudah bisa menikmati sholat dan sholat menjadi kebutuhannya. Karena sholat sudah menjadi kesenangan baginya. Dan tentu ini juga pada kebanyakan orang bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau kita sedang sibuk gitu ya. Kalau lagi kita sibuk soal pekerjaan, kalau semuanya memenuhi pikiran kita, keribetan yang memenuhi pikiran kita, kesibukan yang bermacam-macam, seolah-olah waktu itu begitu mendesak semuanya. Maka ketika ada panggilan sholat, berat sekali rasanya. Ya, di tengah-tengah kesibukan seperti itu. Kadang-kadang kita pun berangkat melaksanakan sholat, hanya sekedar melaksanakan sholat. Hanya sekedar melaksanakan sholat, tidak menikmati sholatnya. Padahal perintahnya sholat itu bukan melaksanakan sholat.
Perintahnya sholat itu di dalam Al-Quran adalah menegakkan sholat. Aqimis sholat. Aqimis sholat. Jadi menegakkan sholat. Jadi sholatnya ditegakkan. Aqimis sholat, menegakkan sholat. Kok menegakkan sholat, bukan mengerjakan? Nah, di situ rahasianya. Diperintah menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Ya itu dia cari di dalam Al-Quran itu perintahnya aqimis sholat. Kita ngomongin sholat dan nanti kita akan berakhir kepada realitas sholat kita di dalam kehidupan kita. Jadi nikmatnya sholat itu tidak sekedar pada sholat ritual, tetapi di dalam sholat sosial kita, kita merasakan romantismenya sholat. Kita merasakan kenikmatannya sholat. Kita merasakan tegaknya sholat di dalam kehidupan kita. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita dan memberikan berkah kepada kita semua di dalam pertemuan live malam hari ini. Dan kita berharap bahwa Allah memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini yang kita membincangkan sholat kita. Kita tidak akan menilai sholatnya orang lain, tetapi mari kita menilai sholat kita masing-masing. Sholat yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari itu, setidaknya 5 kali. Kalau kita melaksanakan dengan sholat sunnah tentu akan lebih dari 5 kali. Ada apa di dalam sholat kita? Apakah kita sudah benar-benar bisa menegakkan sholat kita? Atau hanya sekedar mengerjakan sholat kita? Hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sholat kita? Hanya untuk membatalkan kewajibannya? Hanya untuk menggugurkan kewajibannya? Tetapi kita tidak menerima sholat yang sebenarnya. Kalimat saya yang terakhir ada kata-kata menerima sholat. Ya. Orang yang senang sholat, orang yang mengerti sholat, orang yang sadar di dalam sholatnya, jadi sholatnya berkesadaran, orang yang hadir hatinya di dalam sholat, orang yang menikmati khusyuknya sholat, dan orang yang berjumpa Allah di dalam sholatnya, pasti tahu bahwa sholat itu adalah pemberian. Jadi sholat itu adalah pemberian. Jadi ada salah satu ulama yang mengatakan, saya tidak pernah sholat. Saya tidak pernah sholat. Dia mengatakan itu karena di akhir kalimatnya dia mengatakan, ketika saya sholat, bukan saya yang sholat. Jadi saya diberi sholat oleh Allah. Jadi sholat itu adalah pemberian. Pemberian Allah kepada kita. Jadi orang yang dapat merasakan sholatnya, dia sadar bahwa ketika dia berdiri, ya, di dalam sholatnya, ketika dia rukuk di dalam sholatnya, ketika dia sujud di dalam sholatnya, itu semua adalah pemberian. Itu adalah pemberian langsung dari Allah. Itu adalah ekspresi Allah langsung untuk dirinya. Di dalam dirinya. Ada ekspresi Tuhan di dalam dirinya. Dia merasakan ketika takbir, ketika rukuk, ketika sujud sampai dengan salam. Dia merasakan bahwa sholat adalah semata-mata pemberian dari Allah. Karena tenaga ini, haulillah, kuwatillah, daya dan kekuatan ini semata-mata miliknya Allah. Jadi ketika kita sholat, kita merasakan bahwa kita tidak berdaya. Oleh sebab itu di dalam video saya sebelumnya saya katakan ketika kita sholat, kita itu sesungguhnya mati.
Karena daya dan kekuatan ini kita sadar betul bahwa daya dan kekuatan di dalam sholat itu adalah semata-mata tiada daya kecuali miliknya Allah. Tiada daya kecuali dari Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali langsung dari Allah. Nah itu, jadi yang pertama untuk menikmati sholat adalah untuk supaya kita senang dengan sholat. Orang yang senang dengan sholat itu sadar bahwa sholat itu adalah pemberian. Selanjutnya, berikutnya, orang yang sholat itu diberi apa? Orang yang sholat itu mendapatkan apa? Apa yang diambil di dalam sholat itu? Apa yang dipungut dengan sholat itu? Apa yang diunduh dari sholat itu? Apa yang di-download dari sholat itu? Jadi ketika kita sholat ada sesuatu yang kita download. Ada yang kita unduh. Ada yang kita ambil. Ada yang kita tarik. Ada yang kita himpun ketika kita sholat. Karena itu Allah memerintahkan sholat itu diantaranya didahului dengan informasi. Jadi sebelum kita diperintahkan sholat itu dikasih tahu dulu. Dikasih informasi oleh Allah. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah berfirman, Inna a'toina kal kautsar. Jadi Allah memberi informasi, Inna a'toina kal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi Allah menginformasikan sebelum memerintahkan sholat, Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah menyediakan, mengirimkan, memberi, mentransfer, mencurahkan, mengirim Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Jadi Al-Kautsar itu nikmat yang melimpah. Inna a'toina kal kautsar. Itu informasinya. Nah, setelah dikasih informasi bahwa Allah telah mengirim kita nikmat yang banyak, ya, jadi harus ada pengertian ini di dalam sholat kita. Jadi kita memahami sholat kita dengan pengertian ini, berdasarkan surat ini. Ya, Allah menginformasikan inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi sudah ditransfer nikmat yang banyak. Tapi nikmat yang banyak itu yang sudah diberikan itu tidak semuanya menerima. Allah berkata, aku telah memberimu nikmat yang banyak. Tapi nyatanya kan tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Tidak semua orang menerima, walaupun sudah diberi, tapi tidak menerima. Sehingga tidak semua orang merasakan Al-Kautsar. Andai kata semua orang merasakan Al-Kautsar, Masya Allah, gak ono wong sambat, gak ono wong ngersolo, gak ada orang susah hidup. Apalagi bunuh diri, gak akan ada orang bunuh diri, gak ada orang putus asa. Andai kata semua orang menerima Al-Kautsar. Padahal informasinya, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu nikmat yang banyak.
Aku telah mengirim, aku telah menyediakan, aku telah memfasilitasi, aku telah mencurahkan Al-Kautsar. Tapi nyatanya tidak semua orang menerima. Mengapa tidak semua orang menerima? Karena walaupun sudah diberikan, kalau kita tidak mengambilnya, apa yang Tuhan berikan itu, maka sama dengan pemberian itu tidak ada. Bayangkan seseorang memberi Anda sesuatu, tetapi Anda tidak menerimanya. Ada orang mentransfer uang ke rekening Anda 100 juta. Sesungguhnya aku telah mentransfer kamu uang 100 juta. Nah, fasoli itu sama dengan maka lakukanlah penarian tunai. Maka lakukanlah pengambilan dana, pergilah ke ATM atau ke teller bank, atau cairkan dengan cara apapun. Jadi sudah dikirimkan, tapi orang tidak menerima. Karena ada perintah setelah dikasih tahu bahwa aku telah memberimu nikmat yang banyak, fasolli, maka sholatlah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim. Jadi sholat itu sesungguhnya adalah proses menerima pemberian Tuhan. Yaitu pemberian yang sangat besar yang disebut Al-Kautsar. Oleh sebab itu, kita harus sholat dengan pengertian ini. Supaya kita senang sholat. Jadi ketika kita sholat, kita sedang mencairkan pemberian Tuhan. Jadi udah Tuhan transfer ke kita tinggal mencairin aja. Kalau kita nggak cairkan, ya nggak cair di kita. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa inna a'toinakal kautsar itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak menerimanya? Ya karena tidak sholat itu tadi. Karena dengan sholat itu kita menerima. Sholat. Fasolli li robbika. Ya. Apakah sekedar sholat? Saya sudah sholat, Pak, tapi rasanya saya kok belum dapat Al-Kautsar. Saya belum merasakan nikmat yang melimpah, nikmat yang melaut, nikmat yang banyak. Telaga Kautsar itu saya kok belum merasakan. Padahal saya sudah sholat. Padahal kan perintahnya tadi suruh sholat, Pak. Karena sholat mencairkan. Saya udah sholat. Ternyata bukan sekedar mengerjakan sholat. Di situ ada kalimat berikutnya. Fasolli li robbika. Ya. Maka tegakkan sholat kepada Tuhanmu. Li robbika. Duh, li robbika. Li robbika. Apakah sholat kita sudah li robbika? Selamat malam semuanya. Wasolli li robbika. Li robbika itu kepada Tuhanmu. Jadi sholat yang kepada Tuhanmu. Li robbika. Jadi betul-betul bahwa sholat kita li robbika. Sholat kita ini lillah kepada Tuhan. Sholat kita betul-betul kepada Tuhan. Itu sholat yang mencairkan itu. Nah, bagaimana sholat kita itu betul-betul lirobika? Itu kuncinya adalah di one heart.
Nah, ini beratnya sholat itu. Ini beratnya sholat itu. Jadi kalau sholat kita ini sudah li robbika, itu wanhar, kita mengorbankan segala sesuatu selain Allah. Kita tinggalkan segala sesuatu selain Tuhan. Kita melepaskan diri. Kita sungguh-sungguh melepaskan diri dari selain Allah. Jadi hanya fokus li robbika. Kepada yang lain wanhar, kita korbankan semuanya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa sholat itu mati. Sampai diri kita yang kita korbankan juga di dalam sholat itu. Diri kita tiadakan dengan sholat itu. Jadi karena kita sadar Allah, kita ada di dalam sibghatallah. Kita berada di dalam sibghatallah. Kita berada di dalam celupan Allah. Jadi kita dicelup. Habis. Kita habis. Kita fana di dalam sholat itu. Kalau sampai itu terjadi, pasti akan tercapai yang namanya inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Tuhan telah memberi kita nikmat yang banyak. Dan kita menyatakan tidak ada yang lebih nikmat daripada sholat di dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang lebih nikmat dari sholat. Tidak ada orgasme yang lebih mendesir, yang menggetarkan seluruh lahir batin kita. Orgasme kita kan mungkin kita mengalami orgasme itu hanya menggetarkan sel-sel tubuh kita saja. Mungkin ya, mungkin hanya itu, sebatas itu. Tapi kok sampai menggetarkan jiwa, menggetarkan langit di dalam dada kita. Itu sholat. Nah, itu terjadi ketika sholat kita betul-betul merasakan li robbika dan kita putus hubungan dengan lainnya. Nah, sampai di sini itu yang susah. Susah berarti bisa. Nah, sama ya dengan kemarin, susah berarti bisa, sulit berarti bisa. Insya Allah kita kan ditolong sama Allah. Ya Allah, kamu sudah kasih nikmat yang banyak, tapi aku nggak bisa mencairkan. Minta tolong ya Allah. Minta tolong untuk dicairkan, untuk dibantu pencairannya. Mantap, ada Nova, terima kasih. Ya, saya sambil nyapa-nyapa ya, supaya memang betul-betul terasa live-nya gitu ya. Nggak seperti ceramah ya, supaya terasa live-nya. Saya ya sambil guyon supaya santai. Monggo silakan diminum kalau ada minuman di situ. Sambil makan es krim gini juga enak kok ya. Ngaji sambil sambil ngemut es krim atau sambil merokok sambil makan. Salahkah aku sholat menghadap pahala dan meminta sesuatu? Ya udah diberi kok ya. Nggak usah minta ya. Nggak usah minta. Tetapi kalau makomnya masih meminta dengan sholat, ya nggak apa-apa. Itu juga diperintah oleh Tuhan. Ya, fasta'inu bisabri washolat. Kita diperintah minta kepada Tuhan dengan sholat. Jadi tidak salah, sama sekali tidak salah. Jadi setiap makom punya perilaku masing-masing, ya, tidak salah. Kalaupun Anda bertanya, Pak, saya sholat tapi tidak bisa khusyuk, tidak apa-apa juga. Ya, saya sholat tapi nggak bisa merasakan nikmatnya, saya sholatnya masih dipaksa, nggak apa-apa juga, itu juga bagus. Lebih baik Anda melaksanakan sholat walaupun merasa dipaksa, walaupun merasa berat, itu lebih baik daripada tidak sholat.
Karena memang awalnya harus dipaksa dulu. Untuk mencapai senangnya sholat itu nggak bisa langsung, harus paksaan dulu. Mula-mula paksaan. Ya. Jadi lama-lama ketagihan. Nagih bener sholat itu. Jadi saya tadi katakan bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan, saya ulangi sekali lagi, mungkin untuk teman-teman yang baru datang, saya hanya menyampaikan sebagian kecil, karena kalau bicara sholat ini luar biasa, hikmahnya melaut sekali. Sebagian kecil saja saya sampaikan bahwa sebelum Tuhan memerintahkan kita sholat, Tuhan terlebih dahulu memberitahu kita bahwa Tuhan memberi kita nikmat yang banyak. Tuhan menyampaikan informasi kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Maka fasolli, maka sholatlah li rabbika wanhar, gitu ya. Dan itulah cara kita mencairkan pemberian Tuhan. Karena tidak semua orang merasakan Al-Kautsar. Walaupun Tuhan sudah menyediakan Al-Kautsar, tapi dia tidak mengambil ketika tidak sholat. Itulah sebabnya bahwa sholat itu adalah pemberian Tuhan. Di Bu Wina apa harus merasakan ketiadaan, Pak? Nah, ini betul. Saya mau jawab itu. Apakah harus merasakan ketiadaan? Oke, perhatikan sungguh-sungguh. Ketika kita sholat, ya, kita harus tahu siapa yang sebenarnya sholat. Nah, di sini kita baru mulai mengenal diri. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah latihan tafakur dengan metodenya dalam dada yang diberikan mantra tafakur. Lanjutkan tafakurnya sampai Anda ketemu apa yang saya katakan ini. Perhatikan. Ketika Anda sholat, itu kemarin saya singgung sedikit bahwa siapa yang sebenarnya sholat? Ya, siapa yang sebenarnya sholat? Kalau saya ini adalah seorang bapak dari anak saya. Ya, saya ini seorang bapak dari anak saya. Saya seorang suami dari istri saya. Saya adalah seorang tetangga dari para tetangga saya. Saya takmir masjid. Kalau saya takmir masjid, saya adalah takmir masjid. Kalau saya presiden, saya adalah presiden. Kalau saya satpam, saya adalah satpam. Nah, ini yang biasanya sholat di kita. Oleh sebab itu, ketika sholatnya masih yang mengerjakan adalah yang sholat masih satpam, yang sholat masih presiden, yang sholat masih takmir masjid, yang sholat masih tetangga, yang sholat masih orang tua, yang sholat masih istri atau suami. Maka ketika sholat tidak bisa benar-benar menghadap kepada Allah. Jangan tanya apakah sholatnya batal, pasti tidak batal. Walaupun masih begitu tetap itu juga sholatnya sah. Ya, tetap sholatnya sah. Hanya kualitas sholat ini. Yang kita ngomongin ini judulnya senang sholat. Supaya kita senang sholat. Karena sekali kita mengerjakan sholat, kita itu sudah ketemu jati diri kita. Karena yang sungguh-sungguhnya bisa sholat dan ketemu dengan Tuhan, itu adalah diri sejati kita. Diri kita yang satpam, diri kita yang presiden, diri kita yang orang tua, itu nggak bisa sholat. Kecuali atraksi, prakteknya sholat. Atraksinya sholat. Allahu Akbar, bisa. Ini presiden bisa, satpam bisa, wakil RT bisa. Yang ini prakteknya sholat begini ini bisa semuanya. Tapi yang terhubung kepada Allah ini tidak bisa. Oleh sebab itu ketika kita sholat, kalau yang sholat ini masih orang tua, yang sholat ini adalah orang tua, maka di dalam sholatnya ingat anaknya.
Anak saya tadi sekolah, gimana di sekolahan, siapa yang menjemput dan lain sebagainya. Ya itu hubungannya dengan anak. Kalau yang sholat itu suami, nah, nanti ingat istrinya. Kalau yang sholat karyawan, nanti ingat pekerjaannya. Ya sudah, itu memang diri akun kita ini berhubungan dengan aktivitas duniawi kita. Diri akun, itu namanya akun, bukan aku. Jadi ada akun bapak, ada akun anak, ada akun suami, ada akun RT, akun takmir, akun satpam, akun presiden tadi itu. Jadi yang sholat jangan itu. Jadi itu dilepas ketika sholat. Jadi ketika sholat saya sudah tidak menggunakan akun saya, tapi saya menggunakan aku saya. Jadi yang menghadap Allah adalah aku. Oleh sebab itu disindir sama Allah di dalam Al-Quran, fa'budni, sembahlah aku. Jadi yang disembah itu aku, bukan akun. Yang disembah yang menyembah, yang menyembah yang disembah. Nah itu bingung lagi tadi itu ya. Oke. Kenangan terindah hidup kita ketika sujud pada Zat yang Maha Indah. Oke, terima kasih Nova. Nano. Ya. Makasih juga. Definisi diri sejati itu apa, Pak? Ya diri sejati itu yang fitrah, Diri sejati itu istilahnya banyak diri sejati itu. Ya, makanya saya kalau ngomong diri sejati itu sebaiknya diri sejati mah nggak diomongkan sebaiknya ya. Sebaiknya dinyatakan aja. Mana sih diri sejati itu? Ya coba sebaiknya dinyatakan aja diri sejati. Kalau saya omongin gini aja, yang disebut diri sejati adalah sang ada. Selalu tidak bosan ngasih pencerahan, iya kan? Ya, ya pokoknya ada waktu, ada kesehatan ya namanya ya nggak bosan lah insya Allah. Oke. Jadi usahakan ketika sholat itu dilepas semuanya. Wanhar itu tadi, jadi dikorbankan semua, dilepas semuanya. Aku yang satpam, aku yang orang tua, aku yang suami, aku yang presiden, aku yang apa saja. Karena itu bukan aku, itu hanya akun. Jadi istilah saya itu akun, bukan aku. Kalau aku itu cuma satu, kalau akun banyak. Ya kayak kamu ya, si Joko ya punya akun di Twitter, punya akun di Facebook, ada akun di bank, ya ada akun apa saja, TikTok ya akunnya banyak. Tapi aku cuma satu. Jadi aku yang takmir masjid, aku takmir masjid, tapi kerjaanku satpam. Kan ada aku satpam, ada aku takmir masjid. Kalau aku pulang ke rumah, aku adalah suami dari istri. Jadi istri menganggapku adalah suami. Tapi di masjid, orang menganggapku takmir masjid. Di tempat pekerjaan, orang menganggapku satpam. Tapi oleh anak-anakku, aku dianggap adalah bapaknya. Nah, itu kan beda-beda. Nah, itu bukan aku itu akun. Catat. A-K-U-N, account, akun. Jadi yang kamu kira dirimu itu bukan dirimu, itu akun. Yang disapa orang, yang dibenci orang, yang disukai orang, yang dikagumi orang, itu bukan akumu, itu akunmu yang disukai. Sekali lagi kawan-kawan, perhatikan sungguh-sungguh bahwa apa yang kau kira dirimu selama ini dan apa yang kau kira orang lain sebagai diri orang lain, itu sebenarnya bukan dirinya. Itu adalah akun saja. Lalu kamu mungkin bertanya, Pak, mengapa harus ada akun di dalam kehidupan ini? Ingatlah bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan maya. Dunia ini sama dengan internet. Dunia maya, alam dunia ini adalah alam maya. Jadi untuk hadir di alam maya dunia ini, kita harus berwujud sebagai akun.
Kalau Anda hanya sekedar aku, Anda tidak akan hadir di dunia ini. Karena aku berada di luar ruang dan waktu. Sedangkan alam dunia ini berada di dalam ruang dan waktu. Dunia ini adalah alam maya. Alam maya itu dunia maya. Dunia maya itu internet. Dunia internet, ya. Dunia jaringan. Jaringan yang menyatu sama lain. Nah, server dunia ini ada di otak kita. Jadi servernya dunia ini, dunia kita masing-masing ada di otak kita atau ada di dalam pikiran kita. Jadi ini alam dunia adalah alam fana, alam semu, alam maya. Ini bukan kehidupan sejati. Alam dunia ini bukan kehidupan sungguhan. Jadi ini adalah kehidupan maya. Maka siapa yang hadir di alam dunia ini harus hadir sebagai akun. Oleh sebab itu setiap bayi lahir harus diberi nama supaya akunnya punya nama. Harus punya nama Antok bin Sulaiman. Ya, itu sudah jelas akunnya. Dia adalah Antok bin Sulaiman. Udah jelas. Padahal setiap manusia sesungguhnya adalah Muhammad. Semua orang adalah Muhammad. Semua umat manusia adalah Muhammad. Jadi sebelum dia punya nama, diberi nama akunnya. Seperti nama saya Anam, Khairil Anam. Ini nama akun saya. Nama sejati saya adalah Muhammad. Nama sejatimu juga Muhammad. Semua orang namanya Muhammad. Sebelum lahir bayi, setelah belum diberi nama, setelah 7 hari baru diberi nama. Sebelum 7 hari semua bayi lahir fitrah. Namanya laki atau perempuan sama Muhammad. Jadi nama sejati kita adalah Muhammad. Dan nama-nama kita masing-masing adalah akun. Lalu dari akun saya sebagai Anam tadi, saya memiliki akun sebagai orang tua. Saya memiliki akun sebagai warga negara. Saya memiliki akun sebagai warga lingkungan hidup saya. Saya memiliki akun dengan alumni-alumni di mana saya pernah sekolah. Atau pernah ada di pondok, alumni sekolah, macam-macam. Itu akun-akun saja. Saya anggota partai, misalnya saya anggota partai, itu adalah akun saya yang menjadi anggota partai. Ya, jadi selama ini kita berkomunikasi itu dengan topeng-topeng yang bernama akun-akun. Jadi kita tidak berkomunikasi sungguh-sungguh dengan apa yang ada di balik akun, yaitu aku. Kalau kita menyaksikan kita hidup sebagai aku, maka kita hanya satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan. Jadi sesungguhnya aku itu umat yang satu, hanya only one. Jadi ketika kita melihat orang lain, kalau kita melihatnya dengan aku, kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat siapa saja, kita melihat diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita adalah satu. Di situ. Nah, itulah yang tersambung dengan Tuhan. Ya, yang satu itu. Nah, yang satu itu yang ditemukan teman-teman di dalam tafakurnya. Aku ada. Jadi kalau yang sudah ketemu aku ada, pasti menemukan bahwa dirinya adalah tunggal. Dirinya adalah esa. Bahwa dirinya adalah tak terkirakan. Bahwa dirinya adalah kekosongan yang sunyi, yang damai, yang luas. Bahwa dirinya suci. Dia menemukan bahwa tidak ada sesuatu pun selain yang ada adalah dirinya. Nah, di situ Anda bisa merasakan bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika sholat itu terjadi, akun-akun itu kita lepaskan. Nah, sekarang kita sudah sampai ke bagaimana caranya kita melepaskan akun-akun itu. Bagaimana kita bisa dengan mudah melepaskan akun-akun itu. Ketahuilah bahwa supaya kita bisa melepaskan dengan mudah, ya, karena kita ini terlekat oleh akun kita. Kalau kita sebagai karyawan, akun karyawan itu melekat sekali dalam diri kita. Sehingga ketika sholat kita merasakan, mikirkan pekerjaan kita,
kita mencemaskan pekerjaan kita, ya. Kita diburu-buru oleh pekerjaan kita. Itu terjadi di dalam sholat. Karena yang sholat itu akun karyawan. Akun sebagai karyawan, bukan aku. Saya minum dulu ya. Yang minum ini akun. Akun yang minum ini. Di akunnya fisik ini. Jadi akunnya fisik itu ada macam-macam aplikasinya. Ada macam-macam fiturnya. Sehingga bisa merasakan minuman ini pahit, minuman ini asin, minuman ini manis. Kita tahu ini es jeruk, ini es teh, tahu semuanya. Ini akun yang minum. Karena aku nggak butuh minum. Aku yang sejati itu dia hidup tanpa jantung. Nah, akun ini hidup dengan jantung dan membutuhkan udara karena hidup di dalam ruang maya ini. Maka sholat yang sebenarnya yang ketika disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ketika itu sholat itu sudah keluar dari ruang dan waktu. Dan itu bisa dilakukan siapa saja karena Rasulullah yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kita semua orang-orang yang beriman punya potensi. Ya, cuman digunakan atau tidak, kita punya potensi untuk mi'raj dengan sholat itu. Nah, kembali lagi karena sekarang sudah pukul 23:03. Bagaimana supaya sholat kita tidak terjebak akun? Supaya kita betul-betul bisa sholat dan senang sholat. Kita harus berusaha untuk tidak terlekat oleh akun. Jadi hidup kita sehari-hari jangan sampai terlekat oleh akun kita. Akun sebagai suami. Ya. Akun sebagai suami itu berat loh ya. Akun sebagai suami itu kalau kita punya akun sebagai suami kan, kalau istrinya marah, istrinya ngomel, suaminya kan marah kan, suaminya jadi jengkel, ya. Atau kalau nggak berani marah, suaminya jadi sedih kan gitu ya. Itu yang sedih itu bukan kamu, itu akun suami. Yang bereaksi itu akun suami. Kalau akun suaminya ini di off, di lock out, ya nggak kerasa, walaupun istri ngomel nggak kerasa. Ya, karena sudah lock out dari akun suami. Akun suami akan mengalami kesedihan ketika istrinya meninggal. Yang sedih ditinggal istri meninggal itu akun suami. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang istri, suaminya meninggal, dia merasa sedih. Yang sedih itu bukan kamu, yang sedih itu akunmu sebagai istri. Makin rumit. Ya besok lusa live lagi. Yang sedih menjadi karyawan, takut dipecat, takut gajinya nggak naik, takut bonusnya nggak keluar, takut gajinya dipotong. Itu yang takut itu bukan kamu. Yang takut itu akun karyawan. Nah, di dalam sholat sosial kita, ya, kalau sholat ritual kita ini sudah khusyuk betul, yang hadir adalah aku, maka kita tidak akan terlekat di dalam kehidupan sosial kita. Tidak akan terlekat akun. Tidak akan terlekat akun. Jadi itu kuncinya, supaya mudah melepaskan, jangan terlekat akun. Akun apapun. Akun presiden, ya tadi contohkan, akun satpam, akun takmir masjid. Saya contohkan itu. Jangan terlekat dengan itu semuanya. Nah, ketika kita tidak terlekat dengan dunia ini, akun-akun kita macam-macam itu, kita mudah melepas, mudah lock out dari akun-akun itu. Maka kita hadir ketika kita di dalam sholat itu, betul-betul yang hadir adalah lirabbika. Jadi sholat kepada Tuhan dan kita sukses wanhar, sukses berkorban, sukses lock out dari
macam-macam akun. Dan kita lepas. Dan kita murni sebagai fitrah kita. Sebagai ingsun. Sebagai sang ada. Sebagai kosong. Yang hadir di hadapan yang maha ada. Yang maha kosong. Yang maha hidup. Nah, itu baru nanti bisa dirasakan. Itu yang disebut dengan sibghatallah. Itu yang disebut celupan Allah. Jadi ada sholat sebelum sholat. Ada sholat setelah sholat. Sholat sebelum sholat berarti sebelum sholat kita harus merasakan romantismenya sholat. Sebelum kita sholat, itu diri kita harus bersih dari keterlekatan akun apapun. Lalu kita masuk ke dalam sholat ritual kita, kemudian selesai sholat, ada sholat lagi. Yaitu sholat sosial kita. Di sholat sosial kita, kita tetap dalam kehidupan sosial, tetap tunduk patuh kepada Allah. Dan tetap berkomunikasi, tetap terhubung, tetap romantis dengan Allah di dalam segala kesibukan. Jadi tetap menjaga romantisme kita kepada Tuhan. Ketika kita susah, kita mohon pertolongan dengan Tuhan. Ketika kita senang, kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi dalam segala keadaan kita komunikasi dengan Tuhan. Nah, ketika masuk waktunya sholat dan ketika kita dipanggil sholat, kita masuk ke dalam sholat ritual. Setelah kita melaksanakan sholat sosial, itu masuknya gampang, melepaskan akun-akun tadi dengan mudah, karena di luar sholat pun kita sejatinya sudah sholat. Menjaga romantisme sholat, menjaga hubungan keharmonisan, keakraban dengan Tuhan. Sehingga ketika dipanggil sholat, kita menikmati sungguh-sungguh. Ada bedanya sholat sosial dengan sholat ritual. Sholat sosial itu ada hubungan kita dengan makhluk Tuhan yang lain. Tetapi di dalam sholat ritual hubungan kita murni dengan Tuhan. Maka tidak ada keindahannya sholat ini tidak tergantikan oleh apapun. Keindahan sholat ini tidak tergantikan oleh apapun. Semoga malam hari ini kita mendapatkan tambah pengalaman ya. Dengan omongan-omongan santai ini. Tetaplah melaksanakan perintah Allah dengan menegakkan ibadah sholat. Walaupun yang kita perbincangkan memang tidak pernah lengkap, tidak pernah sempurna, karena waktu ketemu kita hanya 1 jam. Tetapi dengan niat baik kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita melalui kualitas sholat kita, supaya kita makin senang dengan sholat kita, kita makin bahagia dengan hidup kita. Maka saya berharap bahwa kita masih bisa ketemu lagi dalam perbincangan berikutnya. Tetaplah sholat walaupun dalam keadaan apapun. Apa yang sudah saya sampaikan semoga memberikan wawasan baru. Tapi ini hanya sekedar lingual ya. Perlu ritual. Anda harus praktek benar-benar sholat Anda. Saya silahkan Anda yang mau sholat membaca surat yang tadi saya bacakan. Boleh Anda baca itu ya. Surat Inna A'toina Kal Kausar, supaya Anda tahu kedudukan sholat Anda. Bahwa sholat Anda adalah Anda sedang mencairkan, Anda sedang menerima apa yang Tuhan telah berikan, yaitu Al-Kausar. Baca itu 1 kali saja sebelum Anda melaksanakan sholat. Kalau itu dilakukan berulang kali, semakin paham kita bahwa sholat kita itu adalah sesungguhnya ketika kita sholat, kita sedang menerima nikmat yang banyak. Semoga Allah meridhoi pertemuan ini dan memberikan berkahnya selalu kepada kita semuanya.